Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat kesehatan, sehingga kita semua dapat berkumpul dalam perkuliahan administrasi pajak kali ini. Pada hari ini saya Fradita Delasari, absen 27 akan bertugas sebagai moderator yang akan memandu jalannya kegiatan diskusi kali ini yang akan disampaikan oleh kelompok 3. Materi yang akan disampaikan yaitu pajak penghasilan pasal 24. Sebelum diskusi dimulai, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama Azizah Rananda, absen 2. Yang kedua Fauzan Agustino, absen 7. Yang ketiga Kumalasari, absen 19. Yang keempat Aini Davika, absen 30. Dan yang terakhir Meita Anggraini, absen 36. Susunan kegiatan diskusi yang akan dilakukan diantaranya 1. Pembukaan, kedua penyajian materi, ketiga sesi tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Baik, selanjutnya yaitu pemaparan materi dari kelompok 3. Kepada kelompok 3, saya persilahkan. Baik, perkenalkan nama saya Azizah Rananda. Saya akan membuka materi pada sore hari ini. Yang pertama ada pengertian PPh pasal 24. Sebelum kita mengenal lebih jauh PPh pasal 24. Pajak penghasilan pasal 24 adalah pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri yang boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdasarkan Undang-Undang PPh dalam tahun pajak yang sama. Pada dasarnya, wajib pajak dalam negeri terutang pajak atas seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri untuk meringankan beban pajak ganda yang dapat terjadi karena pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri. Ketentuan ini mengatur tentang perhitungan besarnya pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri. Pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang di Indonesia hanyalah pajak yang langsung dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak. Selanjutnya ada contoh perhitungan PPh pasal 24 pada suatu PT, yaitu PT Angkasa di Indonesia, merupakan pemegang saham tunggal dari Z-Inch di negara X. Selama tahun 1995, Z-Inch meroleh keuntungan sebesar US dollar 100. Pada penghasilan yang berlaku di negara X adalah 48% dan pajak atas dividen adalah 38%. Berikut perhitungan pajak atas dividen tersebut. Keuntungan Z-Inch yaitu 100 US dollar dan pajak penghasilan atau corporate income tax yaitu 48 US dollar dan atas Z-Inch yaitu 40 dikurang 48%. Pajak atas dividen 38% hasilnya, yang atas itu 52.000 US dollar dan dikurangi pajak atas dividen 19.760 US dollar dan dividen yang dikirim ke Indonesia yaitu 32.240 US dollar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Fauzan Agustino, dipersilahkan. Baik, terima kasih Aziza. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang permohonan kredit pajak luar negeri.
yaitu untuk melaksanakan pengkreditan pajak luar negeri, wajib pajak wajib menyampaikan permohonan kepada Kepala Direktur Jenderal Pajak dengan dilampiri, yaitu yang pertama laporan keuangan dari penghasilan yang berasal dari luar negeri, kedua fotokopi surat pemberitahuan pajak yang disampaikan di luar negeri, ketiga dokumen pembayaran pajak di luar negeri. Penyampaian permohonan kredit pajak luar negeri tersebut dilakukan bersamaan dengan penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan. Atas permohonan wajib pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian lampiran-lampiran karena alasan-alasan di luar kemampuan wajib pajak atau biasa disebut force majeure. Next. Yang kedua yaitu materi penggabungan penghasilan. Wajib pajak dalam negeri terutang pajak atas penghasilan kena pajak yang berasal dari seluruh penghasilan, termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri, maka seluruh penghasilan di dalam negeri maupun di luar negeri digabungkan. Penggabungan penghasilan yang berasal dari luar negeri dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, untuk penghasilan dari usaha dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut. Kedua, untuk penghasilan lainnya dilakukan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut. Ketiga, untuk penghasilan berupa dividen sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan dilakukan dalam tahun pajak pada saat perolehan dividen tersebut ditetapkan sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan. Kerugian yang diderita di luar negeri tidak boleh digabungkan dalam menghitung penghasilan karena pajak. Next. Sebagai contoh yaitu PT Pratama di Jakarta pada tahun 2011 menerima dan memperoleh penghasilan neto dari sumber luar negeri sebagai berikut. Yang pertama, hasil usaha Singapura dalam tahun pajak 2011 sebesar 800 juta. Yang kedua, dividen atas pemilikan saham pada X Ltd di Australia sebesar 200 juta, yaitu berasal dari keuntungan tahun 2008 yang ditetapkan dalam rapat pemegang saham tahun 2010 dan baru dibayar dalam tahun 2011. Yang ketiga, dividen atas penyertaan saham sebanyak 70% kepada Y Corporation di Hong Kong yang sahamnya tidak diperdagangkan di Bursa Efek sebesar 75 juta, yaitu berasal dari keuntungan saham 2009 yang berdasarkan keputusan Menteri Keuangan ditetapkan diperoleh tahun 2011. Keempat, bunga kuartal 4 tahun 2011 sebesar 100 juta dari ZSDN BHD di Kuala Lumpur yang baru akan diterima Juli 2012. Jadi penghasilan dari sumber luar negeri yang digabungkan dengan penghasilan dalam negeri dalam tahun pajak 2011 adalah penghasilan pada poin 1, 2, dan 3. Sedangkan 4 digabungkan dengan penghasilan dalam negeri dalam tahun 2012. Next.
penentuan sumber penghasilan. Penentuan sumber penghasilan yaitu nomor yang pertama penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya serta keuntungan dari pengalihan saham dan sekuritas lainnya adalah negara tempat badan yang menerbitkan saham atau sekuritas tersebut didirikan atau bertempat kedudukan. Kedua, penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta gerak adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani bunga, royalti, atau sewa tersebut bertempat kedudukan atau berada. Ketiga, penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta tak gerak adalah negara tempat harta tersebut terletak. Keempat, penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani imbalan tersebut bertempat kedudukan atau berada. Kelima, penghasilan bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan. Keenam, penghasilan dan pengalihan sebagai atau seluruh hak penambahan atau tanda turut serta dalam pembiayaan atau pemodalan dalam perusahaan pertambangan adalah negara tempat lokasi penambangan berada. Ketujuh, keuntungan karena pengalihan harta tetap adalah negara tempat harta tetap berada. Kedelapan, keuntungan karena pengalihan harta yang menjadi bagian dari suatu bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk negara tetap berada. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Saya persilakan. Terima kasih. Selanjutnya ada tata cara penghitungan kredit pajak luar negeri. Next. Yang pertama ada penghitungan kredit pajak luar negeri wajib pajak badan. Di sini ada selama tahun 2012, PT Bahari di Jakarta memperoleh penghasilan neto sebagai berikut. Penghasilan dalam negerinya 1 miliar dan penghasilan luar negerinya juga 1 miliar. Penghitungan jumlah maksimum kredit pajak luar negeri adalah yang pertama, penghasilan luar negeri 1 miliar ditambah dengan penghasilan dalam negeri 1 miliar sama dengan jumlah penghasilan neto 2 miliar. Yang kedua, apabila jumlah penghasilan neto sama dengan penghasilan kena pajak, maka sesuai tarif pasal 17 ayat 2A, pajak penghasilan yang terutang sebesar 25% dikali 2 miliar sama dengan 500 juta. Yang ketiga, batas maksimum kredit pajak luar negeri adalah 1 miliar dibagi 2 miliar dikali 500 juta sama dengan 250 juta. Oleh karena batas maksimum kredit pajak luar negeri sebesar 250 juta, lebih besar dari jumlah pajak luar negeri yang terutang atau dibayar di luar negeri, yaitu sebesar 200 juta, itu hasil dari 20% dikali 1 miliar, maka jumlah kredit pajak luar negeri yang diperkenankan adalah sebesar 200 juta rupiah. Next. Yang selanjutnya ada penghitungan kredit pajak luar negeri wajib orang pribadi. Contohnya ada Ardan Khodri, statusnya belum menikah dan tidak memiliki tanggungan, memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2012 sebagai berikut. Penghasilan dalam negerinya 1 miliar dan penghasilan luar negerinya 1 miliar.
25% dikali 250 juta sama dengan 60.500.000. 30% dikali 1.475.700.000 rupiah sama dengan 442.710.000 rupiah. Yang tadi itu dijumlah, yang hasilnya sama dengan 530.710.000 rupiah. Yang ketiga ada batas maksimum kredit pajak luar negeri, yaitu 1 miliar dibagi 1.975.700.000 rupiah dikali 537.710.000 sama dengan 270.160.765 rupiah. Oleh karena batas maksimum kredit pajak luar negeri sebesar 270.161.765 rupiah lebih besar dari jumlah pajak luar negeri yang terutang atau dibayar di luar negeri, yaitu 200 juta, hasil dari 20% dikali 1 miliar, maka jumlah kredit pajak luar negeri yang diperkenankan adalah sebesar 200 juta rupiah. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kumala. Saya akan menjelaskan tentang kerugian di dalam negeri. Contohnya, selama tahun 2011, PT Berdikari di Jakarta memperoleh penghasilan neto sebagai berikut. Penghasilan dari usaha di luar negeri sebesar 1 miliar, rugi usaha dalam negeri sebesar 200 juta, dan pajak atas penghasilan di luar negeri misalnya 40% yaitu 400 juta. Penghitungan maksimum kredit pajak luar negeri serta pajak terutang adalah yang pertama, penghasilan usaha luar negeri sebesar 1 miliar, dikurangi rugi usaha dalam negeri yaitu 200 juta, jumlah penghasilan neto yaitu 800 juta. Yang kedua, apabila jumlah penghasilan neto sama dengan penghasilan kena pajak, maka sesuai tarif pasal 17 Undang-Undang PPh, pajak penghasilan yang terutang sebesar 25% dikali 800 juta sama dengan 200 juta. Yang ketiga, batas maksimum kredit pajak luar negeri adalah 1 miliar per 800 juta dikali 200 juta sama dengan 250 juta. Oleh karena pajak yang dibayar di luar negeri sebesar 400 juta dan batas maksimum kredit pajak luar negeri yang dapat dikreditkan 250 juta, masih lebih besar dari jumlah pajak yang terutang yaitu 200 juta, maka kredit pajak luar negeri yang diperkenankan untuk dikreditkan dalam penghitungan pajak penghasilan adalah sebesar pajak penghasilan yang terutang, yaitu 200 juta. Next. Selanjutnya, kerugian di luar negeri. Dalam menghitung penghasilan kena pajak, kerugian yang diderita oleh wajib pajak di luar negeri tidak dapat dikompensasikan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia. Contoh, tahun 2011, PT Berdikari di Jakarta memperoleh penghasilan neto sebagai berikut. Yang pertama, di Malaysia, memperoleh penghasilan atau laba 1 miliar dengan tarif pajak sebesar 40% atau 400 juta. Yang kedua, di Thailand, memperoleh penghasilan atau laba 3 miliar dengan tarif pajak sebesar 30% atau 900 juta. Yang ketiga, di Singapura menderita kerugian 2,5 miliar. Yang keempat, penghasilan usaha di dalam negeri sebesar 4 miliar. Next. Penghasilan kredit pajak luar negeri adalah yang pertama, penghasilan luar negeri. Laba di Malaysia sebesar 1 miliar, laba di Thailand sebesar 3 miliar, rugi di Singapura tidak ada, dan jumlah penghasilan luar negeri menjadi 4 miliar. Ditambah penghasilan dalam negeri sebesar 4 miliar menjadi jumlah penghasilan neto yaitu 8 miliar. PPh terutang menurut tarif pasal 17 Undang-Undang PPh, 25% dikali 8 miliar sama dengan 2 miliar. Next. Batas maksimum kredit pajak luar negeri untuk masing-masing negara adalah untuk Malaysia
1 miliar per 800 juta dikali 2 miliar sama dengan 250 juta. Pajak yang terutang di Malaysia sebesar 400 juta lebih besar dari maksimum kredit pajak sebesar 250 juta. Maka jumlah kredit pajak yang diperkenankan adalah 250 juta. Untuk Thailand, 3 miliar per 800 juta dikali 2 miliar sama dengan 750 juta. Pajak yang terutang di Thailand sebesar 900 juta lebih besar dari maksimum kredit pajak yang dapat dikreditkan adalah 750 juta. Maka jumlah kredit pajak luar negeri yang diperkenankan sebesar 750 juta. Jumlah kredit pajak luar negeri yang diperkenankan adalah 250 juta ditambah 750 juta sama dengan 1 miliar. Berdasarkan contoh tersebut dapat dilihat bahwa dalam menghitung penghasilan kena pajak, kerugian yang diderita di luar negeri atau di Singapura sebesar 2,5 miliar tidak dikompensasikan. Selanjutnya, Untuk itu, jumlah maksimum kredit pajak luar negeri dihitung untuk masing-masing negara dengan menerapkan sistem penghitungan sebagai berikut. Contohnya adalah, selama 2011, PT Sentosa Jakarta memperoleh penghasilan itu sebagai berikut. Penghasilan dalam negeri sebesar 2 miliar, penghasilan dari Singapura dengan tarif pajak 40% sebesar 1 miliar, penghasilan dari Malaysia berupa tarif pajak 30% sebesar 2 miliar dengan total jumlah penghasilan itu sebesar 5 miliar. Apabila penghasilan itu sama dengan penghasilan kena pajak, maka pajak penghasilan terutang menurut tarif pasal 17 Undang-Undang PPH sebesar 25% dikali 5 miliar, yang hasilnya adalah 1 miliar 250 juta rupiah. Next. Untuk batas maksimum pajak kredit luar negeri setiap negara adalah untuk negara Singapura sebesar 1 miliar per 5 miliar dikali 1 miliar 250 juta dengan hasil 250 juta. Pajak yang terutang di luar negeri sebesar 400 juta dengan 40% dikali 1 miliar lebih besar daripada batas kredit pajak yang dapat dikreditkan, maka jumlah kredit yang diperkenankan hanya sebesar 250 juta. Yang kedua, untuk negara Malaysia sebesar 2 miliar per 5 miliar dikali 1.250 juta dengan hasil 500 juta. Yang terutang di luar negeri sebesar 600 juta yang diperoleh dari 30% dikali 2 miliar lebih besar dari batas maksimum kredit pajak yang dapat dikreditkan. Maka jumlah kredit pajak yang diperkenankan adalah 500 juta. Untuk itu, jumlah kredit pajak luar negeri sebesar 250 juta ditambah 500 juta, yang hasilnya adalah 750 juta. Selanjutnya adalah penghasilan dikenakan pajak yang bersifat final. Apabila wajib pajak memperoleh penghasilan yang dikenakan pajak yang bersifat final, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 UU Undang-Undang PPH, maka atas penghasilan tersebut bukan merupakan faktor penambahan penghasilan pada saat terhitung penghasilan kena pajak. Sebagai contoh, Bahtera di Jakarta dalam tahun 2011 memperoleh penghasilan sebagai berikut. Yang pertama, penghasilan dari Korea Selatan dengan tarif pajak 30% sebesar 2 miliar, penghasilan dalam negeri sebesar 3 miliar 500 juta, berarti penghasilan dalam negeri ini termasuk ke dalam penghasilan yang tercantum dalam pasal 4 ayat 2 UU PPH sebesar 500 juta. Yang selanjutnya adalah penghasilan kena pajak PT Bahtera sebesar, yang pertama penghasilan dari Korea Selatan sebesar 2 miliar, yang kedua penghasilan dari dalam negeri sebesar 3.500.000 dengan PPH pasal 4 ayat 2 yaitu 500 juta dengan hasil 3 miliar. Penghasilan itu sebesar 5 miliar. Dengan begitu, sesuai tarif dari pasal 17 UU PPH, pajak penghasilan yang terutang sebesar 25% dikali 5 miliar dengan hasil 1 miliar 250 juta.
Lalu batas maksimum kredit pajak luar negeri adalah 2 miliar, 5 miliar dikali 1.250.000.000 dengan total 500 juta. Pajak yang terutang di Korea Selatan sebesar 600 juta yang berasal dari 30% dikali 2 miliar, tapi maksimum kredit pajak yang dapat dikreditkan sebesar 500 juta. Maka jumlah kredit pajak yang diperkenankan adalah 500 juta rupiah. Yang selanjutnya adalah perubahan jumlah penghasilan dari luar negeri. Pembetulan surat pemberitahuan tahunan karena perubahan penghasilan dalam luar negeri dilakukan sebagai berikut. Apabila terjadi koreksi fiskal di luar negeri menyebabkan adanya tambahan penghasilan yang mengakibatkan pajak atas penghasilan terutang di luar negeri lebih besar dari yang dilaporkan dalam surat pemberitahuan tahunan, sehingga pajak di luar negeri kurang dibayar, maka terdapat kemungkinan bahwa pajak penghasilan di Indonesia juga kurang dibayar. Dengan sepanjang koreksi fiskal di luar negeri oleh wajib pajak, maka bunga yang terutang atas pajak yang kurang dibayar tidak akan dihitung. Sebagai contohnya adalah yang pertama, penghasilan luar negeri dengan SPT 1 miliar, yang kedua penghasilan dalam negeri 2 miliar, yang ketiga penghasilan luar negeri setelah dikoreksi 2 miliar, yang keempat pajak atas penghasilan yang terutang di luar negeri, misalnya 20%, yang kelima PPh pasal 25 yang dibayar sebesar 500 juta, dan yang keenam adalah PPh terutang sebelum dan sesudah koreksi fiskal di luar negeri adalah dibedakan yang SPT dan SPT pembetulan. Sebagai contoh, dengan SPT sebelum pembetulan adalah penghasilan luar negeri sebesar 1 miliar, penghasilan dalam negeri sebesar 2 miliar, penghasilan kena pajak sebesar 3 miliar, PPh terutang dengan tarif pasal 17 sebesar 840 juta, kredit pajak luar negeri dengan hitungan 1 miliar per 3 miliar dikali 840 juta dengan total 280 juta rupiah. PPh dibayar di luar negeri sebesar 200 juta, PPh harus dibayar sebesar 640 juta, PPh pasal 25 sebesar 500 juta, dan PPh pasal 29 sebesar 500 juta, dengan total 140 juta. Ada PPh yang masih harus dibayar sebesar 80 juta, tidak ditagih bunga. Yang kedua adalah SPT pembetulan. Yang pertama adalah penghasilan luar negeri sebesar 2 miliar, penghasilan dalam negeri sebesar 2 miliar, penghasilan kena pajak sebesar 4 miliar, PPh terutang dengan tarif pasal 17 sebesar 1 miliar 120 juta rupiah. Yang kelima adalah kredit pajak luar negeri dengan perhitungan 2 miliar 4 miliar dikali 1 miliar 120 juta sebesar 560 juta. Yang keenam adalah PPh dibayar di luar negeri sebesar 400 juta. Lalu PPh harus dibayar sebesar 720 juta, PPh pasal 25 sebesar 500 juta, PPh pasal 29 sebesar 220 juta, dan masih harus dibayar sebesar 80 juta rupiah. Next. Koreksi fiskal di luar negeri merupakan koreksi yang menyebabkan penghasilan dan pajak atas penghasilan terutang di luar negeri lebih kecil daripada laporan dari sumber pemberitahuan tahunan, sehingga pajak di luar negeri lebih dibayar. Koreksi fiskal di luar negeri tersebut juga dapat mengakibatkan sebuah pajak penghasilan terutang di Indonesia menjadi lebih kecil, sehingga pajak penghasilan menjadi lebih dibayar. Kemudian dari pajak tersebut dikembalikan kepada wajib pajak setelah perhitungan dengan jumlah wajib pajak yang lain. Seperti contohnya adalah, yang pertama adalah penghasilan luar negeri, SPT dengan total 1 miliar, yang kedua penghasilan dalam negeri 2 miliar, yang ketiga penghasilan luar negeri setelah dikoreksi di luar negeri, PPh terutang sebelum dan sesudah koreksi fiskal di luar negeri adalah
dengan perbandingan SPT sebelum pembetulan dan sesudah pembetulan. Yang pertama, SPT sebelum pembetulan, penghasilan luar negeri sebesar 1 miliar, penghasilan dalam negeri sebesar 2 miliar, penghasilan kena pajak sebesar 3 miliar, PPh terutang tarif pasal 17 sebesar 840 juta, kredit pajak luar negeri dengan perhitungan 1 miliar per 3 miliar dikali 840 juta sebesar 280 juta. Yang keenam, PPh dibayar di luar negeri sebesar 200 juta, PPh harus dibayar sebesar 640 juta, PPh pasal 25 sebesar 500 juta, dan yang terakhir adalah PPh pasal 29 sebesar 140 juta. Dan yang kedua adalah SPT setelah pembetulan, di mana penghasilan luar negeri sebesar 500 juta, penghasilan dalam negeri sebesar 2 miliar, penghasilan kena pajak sebesar 2 miliar 500 juta, PPh terutang sebesar 700 juta, kredit pajak luar negeri dengan perhitungan 500 juta per 2 miliar 500 juta rupiah dikali 700 juta sebesar 140 juta, PPh dibayar di luar negeri sebesar 100 juta, PPh harus dibayar sebesar 600 juta, PPh pasal 25 sebesar 500 juta, PPh pasal 29 sebesar 100 juta, dan yang terakhir yang lebih dibayar sebesar 40 juta. Untuk itu, kelebihan bayar sebesar 40 juta yang dapat diminta kembali setelah diperhitungkan dengan utang pajak yang lain. Terima kasih, dan sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya kembalikan kepada moderator. Baik, kita telah mendengarkan pemaparan dari kelompok penyaji. Selanjutnya adalah sesi tanya-jawab dengan peraturan. Yang pertama, kesempatan tanya-jawab kita buka menjadi 2 sesi. Dan yang kedua, bagi audiens yang akan mengajukan pertanyaan bisa melalui chat box dengan format nama, nomor absen, dan juga pertanyaannya, atau open mic dengan menyebutkan nama. Jika sudah ditunjuk oleh moderator, bisa dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Untuk sesi tanya-jawab pertama, saya persilahkan bagi audiens yang ingin bertanya. Saya ingin bertanya. Iya, dipersilahkan untuk Novi. Baik, terima kasih waktunya. Saya Novi Nurisna ini absen 38, ingin bertanya kepada kelompok 3. Dalam PPh pasal 24 dikatakan bahwa pajak boleh dikreditkan. Maksudnya dikreditkan itu pembayarannya secara kredit atau bagaimana? Terima kasih. Saya ingin bertanya. Iya, dipersilahkan untuk Indah menyampaikan pertanyaannya. Baik, sudah ada 3
pertanyaan untuk sesi pertama. Saya Naji untuk menjawab pertanyaan dari audiens. Baik, saya akan memulai menjawab pertanyaan dari Hamiza. Yang pertanyaannya adalah, apa saja permohonan kredit pajak luar negeri yang harus dilampirkan? Yang pertama adalah laporan keuangan dari penghasilan yang berasal dari luar negeri itu sendiri. Dan yang kedua ada fotokopi surat pemberitahuan pajak yang disampaikan di luar negeri tersebut. Dan yang ketiga ada dokumen pembayaran pajak yang dibayar di luar negeri. Sudah itu, terima kasih. Bagaimana Hamiza? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Indah. Pertanyaannya, siapa saja yang dapat mengakui kredit pajak pada PPh pasal 24? Menurut kelompok kami, yang mengakui kredit pajak PPh pasal 24 adalah WPDN yang memiliki penghasilan dari kegiatan usaha di luar negeri seperti pendapatan dari saham dan surat berharga lainnya. Penghasilan berupa bunga, royalti, dan imbalan yang berhubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan lainnya. Boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang di tahun pajak yang sama. Terima kasih. Apakah Indah sudah dapat menerima jawaban dari kelompok kami? Terima kasih, Meta Saloka, atas jawabannya. Sama-sama. Baik, saya akan jawab pertanyaan dari Nufi, yaitu dalam PPh pasal 24 dikatakan bahwa pajak boleh dikreditkan. Maksudnya dikreditkan itu pembayarannya secara kredit atau bagaimana? Maksudnya bukan berarti pajak tersebut dapat dibayar secara kredit, namun maksud dari dikreditkan itu sendiri adalah diperhitungkan atau dikurangkan. Jadi PPh pasal 24 itu pajak yang dibayarkan di luar negeri. Agar tidak terjadi pembayaran pajak ganda, maka diperbolehkan kredit pajak. Maksudnya nominal pajak yang dibayarkan di luar negeri dapat dikurangkan nilai pajak terutang yang ada di dalam negeri. Namun syaratnya nilai kredit pajak di luar negeri tersebut tidak melebihi utang pajak yang ingin dibayar di Indonesia. Bagaimana Nufi dengan jawabannya? Sudah cukup, terima kasih. Baik, karena untuk sesi 2 sudah ada pertanyaan di chat box. Untuk kelompok 3 bisa menjawab langsung pertanyaan dari Adinda, Angelia, dan juga Dinida. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Adinda. Pertanyaannya, tolong jelaskan apakah PPh pasal 24 dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang di Indonesia? Jawaban dari kelompok kami, bisa. Akan tetapi pengenaan pajaknya harus dalam tahun yang sama. Selain itu, besarnya kredit pajak yang dapat dikreditkan sama dengan pajak dibayar atau terutang di luar negeri.
Bagaimana, Adinda? Apakah bisa diterima? Ya, bisa diterima. Terima kasih. Sama-sama. Saya akan menjawab pertanyaan dari Dinida. Misal wajib pajak sudah mendapat izin atas pengkreditan pajak luar negeri setelah mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak melampirkan laporan keuangan. Apakah hal tersebut ada pembatasan jangka berlaku? Dan apakah ada kemungkinan izin pengkreditan pajak luar negeri dapat dicabut kembali oleh Direktur Jenderal Pajak? Jawabannya, penyampaian permohonan kredit pajak luar negeri dilakukan bersama dengan penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan atas permohonan wajib pajak. Direktur Jenderal Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian lampiran-lampiran karena alasan-alasan di luar kemampuan wajib pajak. Dan untuk apakah dapat ada kemungkinan dicabut atau tidak, izin pengkreditan pajak luar negeri dapat dicabut jika terdapat tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Apakah Dinida dapat menerima jawaban saya? Sudah, Fauzan. Terima kasih. Sama-sama. Saya kembalikan ke moderator. Baik, rangkaian acara diskusi telah selesai. Saya akan membacakan kesimpulan dari diskusi hari ini. Pajak penghasilan pasal 24 adalah penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri yang boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdasarkan Undang-Undang PPH dalam tahun pajak yang sama. Pada dasarnya, wajib pajak dalam negeri terutang pajak atas seluruh penghasilan, termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri, untuk meringankan beban pajak ganda yang dapat terjadi karena pengoleh di luar negeri. Ketentuan ini mengatur tentang perhitungan besarnya pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri. Demikian diskusi hari ini. Mari kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Saya sebagai moderator, mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada kelompok selanjutnya yang akan melakukan presentasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelumnya saya izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nufin Isnaini, absen 38, dan di sini saya sebagai moderator dari kelompok 4. Sebelum saya buka diskusi kali ini, marilah bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk susunan acara diskusi kali ini, yang pertama yaitu pembukaan, kedua penyampaian materi, ketiga sesi tanya jawab, dan terakhir penutup. Selanjutnya, saya akan membacakan tata tertib selama diskusi, yaitu pertama dilarang menyalakan mikrofon, dan yang kedua dilarang mengganggu jalannya diskusi.
Materi kali ini yaitu tentang pajak penghasilan pasal 25 yang akan disampaikan oleh grup 4. Untuk grup 4, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk moderator. Saya buka dengan pengertian pasal. Oke, untuk pengertian PPh pasal 25 ini adalah angsuran pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak setiap bulan dalam tahun pajak berjalan. Nah, PPh 25 ini bertujuan untuk meringankan beban wajib pajak agar tetap memenuhi kewajibannya dalam pembayaran pajak. Oke, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Oke, terima kasih Danti. Perkenalkan, nama saya Marsa Putri Denita yang akan melanjutkan penjelasan dari Danti. Yang kedua yaitu ada hitung angsuran bulanan. Next. Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan adalah sebesar pajak penghasilan terutang yang menurut surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tahun pajak yang selanjutnya dikurangi dengan yang pertama, pajak penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan 23 serta pajak penghasilan dipungut sebagaimana dimaksud dalam pasal 22. Yang kedua yaitu pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. Next. Kemudian ada angsuran pajak bulan sebelum waktu penyampaian SPT tahunan PPh. Besar angsuran pajak sama dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu. Contohnya yaitu apabila surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan disampaikan oleh wajib pajak orang pribadi pada Februari 2010, besarnya angsuran pajak yang harus dibayar wajib pajak tersebut untuk Januari 2010 adalah sebesar angsuran pajak Desember 2009, misalnya sebesar Rp1.000.000. Kemudian yang kedua ada angsuran pajak apabila dalam tahun berjalan diterbitkan SKP untuk pajak tahun lalu. Besar angsuran pajak dihitung kembali berdasarkan SKP dan berlaku mulai bulan berikutnya setelah bulan penerbitan SKP. Contohnya yaitu berdasarkan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tahun 2009 yang disampaikan wajib pajak dalam bulan Februari 2010, perhitungan besarnya angsuran pajak yang dibayar adalah sebesar Rp1.250.000. Dalam Juni 2010 telah diterbitkan surat ketetapan pajak tahun pajak 2009 yang menghasilkan besarnya angsuran pajak setiap bulan sebesar Rp2.000.000. Terima kasih. Penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, terima kasih Marsha. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai besaran pajak dalam 5 tahun berjalan. Next. Besar PPh dapat dihitung dengan cara yang pertama itu PPh terutang dari estimasi penghasilan dikurangi dengan PPh kredit pajak pasal 21, 22, 23, dan 24 lalu dibagi 12 bulan atau tahun yang akan datang. Yang kedua, wajib pajak berhak atas kompensasi kerugian atau dalam hal wajib pajak yang memperoleh penghasilan tidak teratur. Maka besar PPh pasal 25 dihitung kembali berdasarkan ketentuan yang berlaku. Perhitungan tersebut kembali berlaku mulai bulan batas waktu penyampaian SPT tahun pajak penghasilan, yaitu 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Apabila besar pajak penghasilan pasal 25 yang dihitung kembali, sebagaimana pada poin kedua lebih besar daripada pajak penghasilan pasal 25 yang dihitung
mulai bulan batas waktu penyampaian SPT tahunan sampai dengan bulan disampaikan SPT tahunan yang bersangkutan. Maka atas kekurangan setoran pajak terutang bunga sesuai ketentuan pada pasal 19 ayat 1 yang dihitung sejak jatuh tempo penyetoran pajak penghasilan pasal 25 dari masing-masing bulan sampai dengan tanggal penyetoran. Next. Selanjutnya itu ada contoh. Contohnya itu SPT tahun pajak 2011 disampaikan pada tanggal 25 Mei 2012 dengan data yaitu penghasilan netonya itu 500 juta, pajak penghasilan terutangnya itu 25% dikali 500 juta sama dengan 125 juta. Lalu PPh pasal 22, 23, dan 24 yang dapat dikreditkan yaitu 50 juta, PPh pasal 25 masa Desember yaitu 6 juta. Next. Besar angsuran PPh pada pasal 25 tahun pajak 2012 dihitung yaitu sebagai yang pertama angsuran PPh pasal 25 untuk masa bulan Januari sampai dengan Februari 2012 nilainya sama dengan PPh pasal 25 untuk bulan Desember 2011 yaitu masing-masing sebesar 6 juta rupiah. Angsuran PPh pasal 25 untuk masa bulan Maret sampai dengan April 2012 masing-masing juga sebesar 6 juta rupiah. Lalu, angsuran PPh pasal 25 bulan Maret sampai dengan Desember 2012 dihitung kembali berdasarkan SPT tahunan PPh tahun pajak 2011, yaitu yang tadi kita ketahui pajak penghasilan terutangnya yaitu 125 juta, lalu kredit pajak yang diperoleh itu 50 juta, lalu kita kurangin sehingga mendapatkan hasil 75 juta, lalu PPh pasal 25 untuk masa April sampai dengan Desember yaitu 1/12 bulan dikali dengan 75 juta sehingga menghasilkan 6.250.000. Selanjutnya PPh pasal 25 masa bulan Maret sampai dengan April yang telah disetorkan masing-masing yaitu sebesar 6 juta sehingga menyebabkan kekurangan masing-masing sebesar 250.000 harus disetorkan dan terutang bunga sebesar yaitu pada bulan Maret terutang bunga 2% per bulan dihitung sejak 16 April 2012 sampai dengan tanggal penyetoran. Lalu yang kedua, pada bulan April 2012 terutang bunga 2% per bulan dihitung sejak 16 Mei 2012 sampai dengan tanggal penyetoran. Jadi, apabila pajak penghasilan pasal 25 tahun 2011 lebih kecil, maka kelebihan setoran pajak penghasilan pasal 25 Maret dan April 2012 tersebut dapat diperhitungkan dengan setoran April 2012 dan seterusnya. Selanjutnya, materinya akan dijelaskan oleh Laila. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Fadia. Selanjutnya yaitu ada wajib pajak, diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT tahunan PPh 25. Yang pertama, untuk bulan-bulan mulai batas waktu penyampaian SPT sampai dengan bulan sebelum disampaikannya SPT, besarnya sama dengan PPh pasal 25 yang dihitung berdasarkan SPT sementara yang disampaikan wajib pajak saat mengajukan permohonan izin perpanjangan. Yang kedua, setelah wajib pajak menyampaikan SPT pajak penghasilan, besarnya PPh pasal 25 dihitung kembali berdasarkan SPT tersebut dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan diantaranya yaitu menurut SPT pajak penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan pajak penghasilan yang dipotong atau dipungut serta pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sesuai ketentuan pasal 21, 22, 23, dan 24. Undang-Undang Pajak Penghasilan dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak yang berlaku surut mulai bulan batas waktu penyampaian SPT tahunan pajak penghasilan. Lalu yang kedua, dalam hal wajib pajak, berhak atas kompensasi kerugian atau dalam hal wajib pajak memperoleh penghasilan tidak teratur. Maka besarnya PPh pasal 25 dihitung berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi wajib pajak yang berhak atas kompensasi kerugian bagi wajib pajak memperoleh penghasilan tidak teratur sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Nah, apabila besarnya PPh pasal 25
sebagaimana yang dimaksud pada poin 2 itu lebih besar dari PPh pasal 25 pada poin 1, maka kekurangan setoran PPh pada pasal 25 terutang bunga sesuai ketentuan pasal 19 ayat 1 UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Selanjutnya yaitu ada wajib pajak membentulkan sendiri SPT PPh yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar daripada angsuran bulanan sebelum pembetulan. Yang pertama, apabila besarnya PPh 25 setelah pembetulan SPT lebih besar daripada PPh pasal 25 sebelum pembetulan, atas kekurangan setoran PPh 25 terutang bunga sesuai dengan ketentuan pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Untuk jangka waktu yang dihitung sejak jatuh tempo penyetoran, masing-masing bulan sampai dengan tanggal penyetoran. Yang kedua, apabila lebih kecil atas kelebihan setoran PPh pasal 25 dapat dipindah bukukan ke PPh pasal 25 bulan-bulan berikutnya setelah penyampaian SPT tahunan pembetulan. Lalu ada juga terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan wajib pajak. Nah, apabila sesudah 3 bulan atau lebih berjalannya tahun pajak, wajib pajak dapat menunjukkan bahwa PPh terutang untuk tahun pajak tersebut kurang dari 75% dari PPh terutang yang menjadi dasar perhitungan besarnya PPh pasal 25. Wajib pajak mengajukan permohonan pengurangan besaran PPh pasal 25 secara tertulis disertai perhitungan besarnya PPh yang akan terutang kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Lalu, apabila dalam jangka waktu 1 bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan wajib pajak, Kepala Kantor Pelayanan Wajib Pajak tersebut menerima dan wajib pajak dapat melakukan pembayaran sesuai dengan perhitungan untuk bulan-bulan yang tersisa. Terima kasih. Selanjutnya masih ada lagi, apabila dalam tahun pajak berjalan wajib pajak mengalami peningkatan usaha dan diperkirakan lebih dari 150% dari pajak penghasilan yang terutang menjadi dasar penghitungan besarnya PPh pasal 25. Besarnya PPh pasal 25 ini untuk bulan-bulan yang tersisa dari tahunan pajak yang bersangkutan harus dihitung kembali oleh wajib pajak atau Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak itu terdaftar. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih Dini. Di sini saya akan menjelaskan besaran angsuran PPh yang wajib dibayar oleh wajib pajak dalam kurun waktu tahun. Yang pertama adalah PPh pasal 25 bagi wajib pajak baru. Besarnya PPh dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas penghasilan neto sebulan yang disetahunkan, kemudian dibagi 12. Contohnya, PT Bahari terdaftar wajib pajak sejak tanggal 1 Februari 2013. Peredaran atau penerima bruto menurut pembukuan dalam Februari 2013 sebesar 100 juta dan dikurangi dengan biaya yang diperkenakan sehingga menghasilkan penghasilan neto sebesar 40 juta. Besarnya PPh pasal 25 Februari 2013 sebagai berikut. Penghasilan neto Februari 2013 yaitu sebesar 40 juta. Penghasilan neto disetahunkan 12 dikali 40 sama dengan 480 juta. PPh tentang 25% dikali 480 sama dengan 120 juta. Angsuran TPH pasal 25 Februari 2013 1/12 dikali 120 sama dengan 10 juta. Yang kedua, PPh pasal 25 yang wajib pajak bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, besarnya yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas laba rugi fisikal menurut laporan keuangan triwulan terakhir yang disetahunkan dikurangkan pajak penghasil pasal 4 yang dibayar atau terutang di luar negeri untuk tahun pajak yang lalu dibagi 12. Contohnya,
Bank Bahari berdiri dan terdiri sebagai wajib pajak pada KPP Pratama Jakarta Cempaka Putih sejak tanggal 1 April 2012. Perkiraan laporan keuangan April sampai dengan Juni menunjukkan penghasilan itu sebesar 100 juta, besarnya PPh pasal 25 untuk April, Mei, dan Juni 2012, yaitu 1. Perkiraan penghasilan itu triwulan yang disetahunkan, 4 kali 100 juta sama dengan 400, PPh terutang berdasarkan tarif pasal 17 Undang-Undang PPh, 25% dikali 400 sama dengan 120 juta. Ketiga, angsuran PPh pasal 25 April, Mei, dan Juni 2012, 1/12 dikali 100 sama dengan 8.300.033.300 rupiah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Danti. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya, untuk ketentuan PPh pasal 25 bagi wajib pajak BUMN dan BUMD. Besaran PPh yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas laba rugi fiskal menurut RKAP tahun pajak bersangkutan yang telah disahkan oleh RUPS di pasal 22, pasal 23, dan pasal 24 yang dibayar di luar negeri tahun pajak yang lalu dibagi dengan 12. Untuk selanjutnya ada ketentuan PPh pasal 25 bagi wajib pajak masuk bursa dan wajib pajak lain yang berdasarkan ketentuan diharuskan membuat laporan keuangan berkala. Penerapan tarif umum atas laba fiskal menurut laporan keuangan terakhir yang disetahunkan dikurangi dengan pemotongan 3 dan pasal 24 yang dibayar atau juga dibagi dengan 2 wajib pajak orang pribadi 25 untuk wajib pajak orang pribadi. Mohon maaf, apa suara saya sudah bisa terdengar?
Udah, Dan. Bisa. Mohon maaf, suara saya sudah Sudah. Udah. Mungkin materinya bisa dilanjut dengan anggota lain. Baik, saya akan membantu Danti menyampaikan materinya karena dia terhalang jaringan. Saya akan mengulang ya. Yang pertama, PPh pasal 25 bagi wajib pajak BUMN dan BUMD, besaran PPh yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas laba rugi fiskal menurut RKAP tahun pajak bersangkutan yang telah disahkan RUPS dikurangi dengan pemotongan dan pemungutan PPh 22, PPh pasal 23 dan 24 yang dibayar atau terutang di luar negeri tahun pajak yang lalu dibagi dengan 12. Lalu PPh pasal 25 bagi wajib pajak masuk bursa dan wajib pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan diharuskan membuat laporan keuangan berkala. Besaran PPh didasarkan ketentuan yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas laba fiskal menurut laporan keuangan terakhir yang disetahunkan dikurangi dengan pemotongan dan pemungutan PPh pasal 22, 23, dan 24 yang dibayar atau terutang di luar negeri untuk tahun pajak yang lalu dibagi dengan 12. Yang ketiga, PPh pasal 25 bagi wajib pajak orang pribadi atau pengusaha tertentu. Besaran angsuran PPh pasal 25 untuk wajib pajak orang pribadi, pengusaha tertentu ditetapkan sebesar 0,75% dari jumlah peredaran bruto setiap bulan dari masing-masing tempat usaha. Terima kasih materi yang sudah disampaikan oleh kelompok 4. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah teman-teman, kita akan mendengarkan pemaparan materi dari penyaji yang sangat luar biasa. Terima kasih untuk grup 4. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab yang akan dibagi menjadi 2 sesi. Untuk sesi pertama saya akan buka untuk 3 penanya dan untuk yang bertanya silakan langsung menghidupkan mikrofon. Anita ingin bertanya. Ya, silakan Anita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Anita Dira Artanti, absen 11. Ingin bertanya kepada kelompok 4, kalau misalnya yang bersangkutan sudah meninggal, apakah masih dikenai biaya SPT? Apakah harus lapor juga? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya. Baik, saya Irwanda Meliasari, absen 3. Pertanyaannya, jika suatu perusahaan pada tahun ini mengalami penurunan laba sekitar 50% dari laba tahun lalu, apakah angsuran pajak penghasilan PPh pasal 25 bulanan perusahaan tersebut dapat dikurangi? Karena angsuran nominal cukup besar. Tolong jelaskan. Terima kasih. Saya izin bertanya. Silakan Cindy. Perkenalkan, nama saya Cindy Renata Putri Puspita, absen 24, ingin bertanya, jika suatu badan memiliki angsuran pajak yang dirasa cukup besar, apakah bisa mendapat pengurangan pajak atau tidak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk sesi pertama pertanyaan sudah terkumpul, yaitu pertanyaan dari Anita, Irwanda, dan Cindy. Dan untuk kelompok 4, silakan bisa dijawab. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Anita. Kalau misalnya yang bersangkutan sudah meninggal, apakah masih dikenai biaya SPT? Apakah harus lapor juga? Jadi gini, jika wajib pajak meninggal dunia, maka dapat dilakukan penghapusan NPWP. Penghapusan NPWP dilakukan oleh Kepala KPP atas permohonan wajib pajak atau secara jabatan dapat melakukan penghapusan NPWP terhadap wajib pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan. Ketentuannya yaitu wajib pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan. Lalu cara menghapuskan NPWP-nya yaitu dengan mengajukan permohonan penghapusan NPWP yang disampaikan kepada yang pertama KPP tempat wajib pajak terdaftar atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha wajib pajak tersebut. Nah, permohonan penghapusan NPWP ini bisa dilakukan secara elektronik atau tertulis dan dilampiri dengan dokumen yang disyaratkan. Terima kasih. Bagaimana Anita? Terima kasih Marsha, sangat jelas. Ya, sama-sama. Baik, saya akan menjawab pertanyaannya Irwanda. Berhubung pertanyaan Irwanda dengan Cindy sama, yaitu menjurus ke pengurangan pajak, jadi jawaban mereka itu sama. Saya akan menjawab. Jadi Dirjen Pajak telah menerbitkan keputusan, yaitu dengan nomor KEP 537 PJ 2000 tentang perhitungan besar angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan dalam hal-hal tertentu. Jadi di dalam perhitungan besar angsuran pajak ini terdapat 3 ayat dalam pasal 7-nya, yaitu dalam pasal 7 ayat 1 diatur bahwa apabila sesudah 3 bulan atau lebih berjalannya suatu tahun pajak, wajib pajak dapat menunjukkan bahwa PPh yang akan terutang untuk tahun pajak tersebut kurang dari 75% dari PPh terutang yang menjadi dasar perhitungan besarnya PPh pada pasal 25. Dalam hal ini, wajib pajak tersebut dapat mengajukan permohonan pengurangan besarnya PPh pada pasal 25 secara tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak di tempat
wajib pajak yang daftar tersebut. Lalu pada pasal 7 ayat 2 dijelaskan bahwa pengajuan pengurangan angsuran PPh pada pasal 25 harus disertai dengan perhitungan besarnya PPh yang akan terutang berdasarkan perkiraan penghasilan yang akan diterima dan besarnya PPh pada pasal 25 ini untuk berbulan-bulan yang tersisa dari tahun pajak yang bersangkutan. Jadi setelah permohonan tertulis diajukan, maka sesuai dengan pasal 7 ayat 3, yaitu apabila tidak ada keputusan dalam waktu 1 bulan, maka permohonan dianggap diterima dan wajib pajak dapat melakukan pembayaran PPh pada pasal 25 sesuai dengan perhitungannya. Mungkin itu jawaban dari kelompok kami. Apakah jelas untuk Irwanda dan Cindy? Sudah, terima kasih. Sama-sama. Baik, terima kasih jawabannya untuk kelompok 4. Dan sekarang saya akan buka sesi tanya jawab yang kedua dan saya persilakan untuk dua penanya yang ingin bertanya. Silakan langsung menghidupkan mikrofon. Saya izin bertanya. Ya, silakan Laras. Nama saya Lasuka Tisnandini, absen 13. Saya izin bertanya kepada kelompok 4, yaitu saya pernah membaca di sebuah artikel terkait adanya insentif PPh pasal 25. Apakah maksud dari insentif PPh pasal 25 tersebut? Terima kasih. Silakan satu pertanyaan lagi. Jika sudah tidak ada, saya persilakan langsung untuk kelompok 4 untuk menjawab. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Laras. Pertanyaannya adalah, saya pernah membaca di sebuah artikel terkait adanya insentif PPh pasal 25. Apakah yang dimaksud dari insentif PPh pasal 25 tersebut? Nah, di sini saya ambil contoh dari masa pandemi saat ini, yaitu COVID-19. Banyak wajib pajak yang mengalami kesulitan arus kas. Nah, agar kesulitan tersebut dapat sedikit teratasi, pemerintah memberikan insentif yang sifatnya menunda pembayaran pajak melalui pengurangan angsuran PPh pasal 25. Dengan begitu, wajib pajak memiliki ruang gerak lebih dalam mengatur arus kas demi kelangsungan usahanya. Insentif ini merupakan pengurangan angsuran, bukan pengurangan atau diskon pajak ataupun pajak ditanggung pemerintah atau DTP. Sifatnya hanya menunda. Jadi sesungguhnya wajib pajak tidak dirugikan ketika menyetor angsuran PPh pasal 25 dengan pengurangan sebesar 30%, bukan 50%. Jadi sifatnya tidak memanfaatkan sepenuhnya hak menundanya itu. Baik, Laras, apakah bisa diterima jawaban dari kelompok kami? Bisa, ini terima kasih. Sama-sama.
Baik, terima kasih untuk kelompok 4. Saya akan membacakan kesimpulan dari diskusi kali ini, yaitu pajak penghasilan pasal 25 adalah angsuran pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan. Kemudian menghitung angsuran bulanan meliputi angsuran pajak bulan-bulan sebelum batas waktu penyampaian SPT tahunan PPh, kemudian angsuran pajak apabila dalam tahunan berjalan diterbitkan surat ketetapan pajak untuk tahun pajak yang lalu, dan perhitungan besarnya angsuran pajak dalam tahunan berjalan dalam hal-hal tertentu meliputi wajib pajak berhak atas kompensasi kerugian, wajib pajak memperoleh penghasilan tidak teratur, SPT tahunan pajak penghasilan tahun yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan, wajib pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT tahunan pajak penghasilan, dan wajib pajak membetulkan sendiri SPT tahunan pajak penghasilan yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum pembetulan. Baik, terima kasih untuk teman-teman dan khususnya untuk kelompok 4. Sebelum saya tutup, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian dari saya selaku moderator. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan semoga ilmu yang tersampaikan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.